Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, senang sekali Damai Indonesia aku kembali hadir di hadapan Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari masjid yang Masya Allah indah sekali, yaitu Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, tepatnya di Jalan Bali Matraman nomor 17 Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, kita pada siang hari ini membahas suatu hal atau fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita, khususnya kita bagi para orang tua. Ketika kita harus bersikap kepada anak-anak kita, mungkin ada di antara kita yang harus atau melakukan atau bersikap pilih kasih. Nah, ini mungkin ada hal yang tidak mengenakan bagi anak-anak kita yang mungkin sebagai anak yang dipilih kasih oleh orang tua. Nah, sebetulnya seperti apa pandangan atau sudut pandang Islam itu sendiri ketika orang tua, atau mungkin lebih luas lagi ketika atasan harus melakukan pilih kasih terhadap bawahannya. Seperti apakah sudut pandang Islam? Nah, tema yang menarik ini akan dibahas bersama guru-guru kita. Ada Kiai Haji Abdul Wahab, kemudian juga ada Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, dan juga Ustazah Romaita. Nah pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah atau nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Silakan Kiai Wahab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajbaihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman dan Ustazah Romaita, serta host kita Bapak Ustadz Sofyan. Ibu, apa kabar, sehat? Ibu dan Bapak jamaah serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Allah perintahkan kita menyembah Allah, jangan sekutukan Allah. Lalu yang kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, maka anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya maka dihukumi durhaka. Anak yang melawan dan menentang kepada orang tuanya dihukumi durhaka. Ada yang nyeletuk tuh, Pak Ustadz, kenapa sih anak doang yang dihukumi durhaka? Kalau anak nggak nurut sama orang tua hukumnya durhaka, anak nggak bakti sama orang tua dihukumi durhaka. Sedangkan Pak Ustadz, saya punya orang tua saya itu kagak pernah adil sama saya Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak di sini kayak gitu ya? Insya Allah nggak ada. Orang tua saya nggak adil Pak Ustadz. Orang tua saya suka pilih kasih. Kalau yang ono kakak saya Pak Ustadz, dikasihnya yang cewek kakak saya dikasih cincin emas, dikasih kalung emas, dikasih gelangnya gelang emas. Saya cuma dikasih gelang karet doang Pak Ustadz. Itu pun bekas bungkus nasi uduk. Yang ono Pak Ustadz anaknya dikasih kontrakan 5 pintu. Saya cuma dikasih pintunya doang. Orang tua saya tidak pernah adil. Pak Ustadz, bagaimana saya menyikapi orang tua? Pernah terjadi ini pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada namanya sahabat Nabi Nu'man bin Bashir. Sekali lagi, namanya Nu'man bin Bashir. Berarti Nu'man ini anaknya Pak Bashir. Pak Bashir ini punya istri namanya, jawab dah Bu Bashir dah. Awas, yang mentang-mentang nggak tahu jawabnya Bu Bashir. Karena bininya RT Pak Ustadz pasti dipanggil Bu RT, bininya lurah dipanggil Bu lurah. Kalau bininya Bashir namanya Amroh, barangan aja, namanya Amroh bin Rawahah. Ini Pak Bashir punya anak banyak, tapi ada salah satu anaknya yang sangat disayangi, pilih kasih. Anaknya namanya Nu'man. Nu'man ini anak yang dianggap nurut, anak yang dianggap taat kepada Bashir, sehingga Bashir itu ngomong sama istrinya,
Mama, bapak-bapak kalau manggil istrinya apa nih? Oh, Beb. Ngomong sama istrinya, "Ma, saya mau kasih anak saya Nu'man ini sebidang kebun dan budak. Aku akan berikan kepada dia karena dia anak saya yang paling taat." Apa kata istrinya? "Wahai Pak Bashir, anakmu bukan cuma Nu'man loh. Anakmu juga ada anak-anak yang lain selain Nu'man. Apakah anak-anak yang lain juga akan kau berikan sebagaimana hadiah yang akan kau berikan kepada anakmu Nu'man?" Kata Pak Bashir, "Oh, tentu tidak dong. Karena yang aku anggap sangat taat dan nurut kepada saya hanya Nu'man." Kata istrinya, "Ya sudah, jika demikian kau datang kepada Rasulullah Muhammad, minta Rasulullah Muhammad agar menjadi saksi atas hadiah pemberianmu kepada anakmu Nu'man." Berangkatlah Pak Bashir ini dengan membawa anaknya Nu'man yang masih kecil. Di hadapan Rasulullah Muhammad, Pak Bashir mengungkapkan keinginannya, "Wahai Rasulullah, aku ini punya anak banyak, tapi aku sangat sayang sama Nu'man karena Nu'man orangnya taat. Lalu aku ingin ya Rasulullah Muhammad, aku akan memberikan hadiah kepada anakku Nu'man, dan aku ingin engkau ya Rasulullah untuk menjadi saksi aku memberikan hadiah kepada Nu'man." Rasul bertanya kepada Bashir, "Wahai Bashir, apakah anakmu cuma Nu'man?" "Tidak ya Rasulullah, tapi juga ada anak-anak yang lain." "Apakah anak-anak yang lain juga kau berikan hak yang sama, hadiah yang sama sebagaimana kau berikan hadiah kepada Nu'man?" "Tidak ya Rasul." Rasulullah Muhammad lantas bersabda, apa kata Rasulullah Muhammad? "Fattakullah, fattakullah." Takutlah kepada Allah wahai Bashir, takutlah kepada Allah wahai Bashir. "Wa'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, apa yang dimaksud dengan Rasulullah? Rasulullah khawatir kalau ada orang tua nggak adil kepada anaknya, pilih kasih kepada anaknya, apa yang terjadi? Dampak buruknya adanya permusuhan di antara anak. Iya Pak ya? Anak bisa berantem gara-gara orang tua pilih kasih. Betul Pak? Betul? Maka sebagai orang tua harus bisa berlaku adil. Kita memang tidak bisa adil 100% karena Allah Maha Adil. Jelas adilnya kita dengan adilnya Allah berbeda, tetapi Allah itu punya sifat adil. Paling tidak kita mendekatkan diri kepada sifat-sifat Allah dengan kita berlaku adil. Ibu, kalau orang tua yang tidak adil, hukumnya apa kira-kira? Hukumnya zalim. Hukumnya zalim. Orang tua yang adil, adil itu bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Dan kebalikan daripada adil yaitu zalim, berarti dia tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibu kenal dengan Nabi Yusuf? Di mana kenalnya? Enak aja kan. Ada kisah Yusuf di dalam Al-Quran sebagai ibrah untuk orang-orang tua. Nih awas, anak itu cemburunya gede. Betul Pak? Betul. Anak itu selalu saja ngiri. Yang gede, yang kecil dikasih, yang gede pengennya juga dikasih. Yusuf ini anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu seorang nabi yang mendidik anak-anaknya dengan keadilan. Semuanya diberikan hak yang sama, tapi pasti ada. Anak itu pasti ada yang spesial di mata kita. Iya Pak ya? Walaupun anak banyak ada yang spesial. Bagaimana cara kita untuk menyayangi anak kita yang kita spesialkan? Contoh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ketika spesial sayangnya kepada Yusuf. Ketika Yusuf datang kepada ayahnya dengan berkata, "Wahai ayahku, aku tadi malam bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku." Maka Nabi Yakub berkata, "La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah." Lihat, jawaban orang tua ketika ada anak yang spesial secara batiniah tidak bisa dibohongin, pasti ada yang spesial. Apa kata ayahnya? "Jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang menyebabkan saudaramu nanti akan memusuhi dirimu." Betul, segitu adilnya Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Terpaksa dan ada saja yang terjadi. Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena dianggap ayahnya tidak adil. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf dibuang, dijual sebagai budak, dibeli oleh saudagar namanya Kutifar. Terjadi perselisihan. Itu ketidakadilan orang tua menyebabkan permusuhan di antara anak-anaknya. Mudah-mudahan manfaat.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah membuka di segmen 1 ini. Ternyata Masya Allah, sejak zaman Rasulullah SAW telah terjadi sikap ketidakadilan atau sikap pilih kasih yang pernah dialami oleh orang tua, dan Rasulullah SAW menegur keras. Untuk itu diperintahkan berlaku adil lah. Maka bagaimanakah kita sebagai orang tua, dan juga sebaliknya bagaimanakah sebagai anak ketika mendapatkan perlakuan pilih kasih dari orang tua? Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan sepelengkapnya oleh guru kita Ustazah Romaita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali.